Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kita lanjut untuk membahas soal SIMAK UI 2020 Matematika IPA nomor 6. Sekarang tentang diferensial atau turunan. Soalnya seperti ini, bisa teman-teman pause untuk dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti nonton pembahasannya sampai selesai ya. Iya, kita bahas jika f(x) sama dengan sekian, fungsinya berbentuk fungsi rasional ya, maka pernyataan mana nih yang benar? Kita masih menggunakan petunjuk C, kita pilih A jika 1, 2, 3 yang benar, kemudian pilih B jika 1 dan 3 yang benar, pilih C jika pernyataan 2 dan 4 yang benar, pilih D jika hanya 4 yang benar, dan kalau semuanya benar, kita pilih opsi yang E. Sepakat ya? Nah, sekarang kita langsung cek ke pernyataan pertama, f aksen 2 sama dengan 3/4. Berarti kita cari f aksen X atau turunan pertama dari fx dulu, baru nanti x-nya diganti 2 ya, apakah nilainya tuh 3/4. Yuk, karena ini fungsi rasional, berarti teman-teman ingat dulu untuk fungsi yang berbentuk U per V. Nah, nanti turunan untuk fungsi seperti ini adalah U aksen V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Tapi sepertinya kakak tidak akan menggunakan cara ini, karena si fx ini bisa kita bikin bentuk sederhana gini, x kuadrat dibagi x. Jadi masing-masing sukunya kita bisa satu persatu ya, dibagi x semuanya. Jadi x kuadrat bagi x tambah x dibagi x tambah 1/x. Atau ini kalau kita sederhanakan, berarti x kuadrat dibagi x kan 1x ya, ditambah x bagi x 1 1/x, bisa kita tulis x pangkat min 1. Nah, seperti itu kan, itu lebih ringkas sepertinya daripada kita harus menggunakan U per V. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang U per V juga boleh ya, nanti hasilnya toh sama aja kok. Nah, kalau sudah, kita cari turunannya, f aksen X. Dari sini ya, x turunannya berarti 1. 1 atau konstanta turunannya 0, udah nggak usah ditulis. Turunan dari x pangkat min 1, berarti min 1 x pangkat berkurang 1 ya pangkatnya, jadi pangkat min 2. Seperti itu. Nah, kalau udah, pernyataan pertama tadi f aksen 2, berarti x-nya kita ganti 2. 1 kurangi 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu kan sama dengan 1/2 pangkat positif 2 ya, atau 1/4. 1 kurangi 1/4? Iya, benar, 3/4. Pernyataan 1 bernilai benar nih. Kita cek sekarang yang pernyataan kedua. Ini soal fungsi naik, dan pernyataan ketiga nanti soal fungsi turun. Naik dan turunnya suatu kurva itu tergantung dari turunan pertama. Kemudian kalau fungsi naik, turunan pertamanya harus lebih dari 0 ya. Fungsi naik, turunan pertama lebih dari 0. Fungsi turun, turunan pertama kurang dari 0. Nah, karena dalam satu soal ada naik dan turun, mending sama dengan 0 aja, nanti lebih dari sama kurang darinya main pas garis bilangan ya, gitu. Jadi nanti kita sama dengan 0 dulu aja turunannya. Turunan pertama tadi yang ini 1 min x pangkat min 2, atau boleh kita tulis 1/x kuadrat seperti ini, sama dengan kan 0, lalu coba kita faktorkan ya, nyari si pembuat nolnya. Kalau kita faktorkan, 1 plus 1/x dikali 1 min 1/x ya. Ingat yang bentuk a kuadrat kurangi b kuadrat, ini faktornya nanti a plus b dikali a min b, seperti itu. Nah, ini berarti kalau kita cari pembuat nolnya, masing-masing faktor kita sama dengan kan 0, berarti 1/x sama dengan min 1, dari sini dapat x-nya min 1. Atau yang satunya, 1 kurangi 1/x sama dengan 0, 1 sama dengan 1/x, x sama dengan 1. Nah, ada 2 pembuat 0 ya. Ini nanti di sini bakal kejadian maksimum atau minimum, jadi sekaligus menjawab yang pernyataan keempat. Minimumnya di mana? Di min 1 atau di 1 gitu. Nah, sekarang kita mainkan garis bilangannya di sini coba. Ada 2 bilangan, yaitu min 1 dan positif 1. Kita lakukan pengujian ya.
Tapi sebelum melakukan pengujian, teman-teman ingat dulu di sini fungsinya fungsi rasional ya, ada per X-nya bagian penyebut. Artinya nanti syarat domainnya X tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau X sama dengan 0, ini fungsinya menjadi tidak terdefinisi. Atau saat X sama dengan 0, dialah sebagai asimtot. Jadi kita masukkan juga X sama dengan 0 ya. Di sini 0, nah nanti ini adalah asimtot. Asimtot itu adalah garis lurus yang mana dia tidak pernah memotong atau menyinggung si kurva tersebut gitu. Yuk kita lakukan pengecekan ya. Uji menggunakan berapa nih? Misalkan kita lakukan pengujian dengan X sama dengan 2 yang paling kanan sini ya. X sama dengan 2 kita masukkan ke turunan pertama. Nah, turunan pertamanya tadi 1 dikurangi per X kuadrat, berarti 1 dikurangi, gimana sih? 1 kurangi 1 per 2 kuadrat. 1 kurangi 1/4, hasilnya positif ini tadi ya. Positif. Oke, jadi kita butuh hanya tanda. Di sini berarti positif karena 2 ada pada interval yang paling kanan. Biar lebih yakin lagi nih, kita cek pakai min 2 coba ya. X-nya min 2, berarti kalau kita masukkan ke turunan pertamanya, 1 dikurangi 1 per min 2 kuadrat. Di sini sama dengan yang atasnya, karena min 2 dikuadratkan juga 4, berarti 1/4. 1 kurangi 1/4, masih bilangan positif ya hasilnya ya. Nah, berarti dapat kita tebak di sini pasti min, di sini juga pasti min. Kalau mau lebih yakin lagi, teman-teman boleh cek menggunakan setengah dan minus setengah. Ya. Untuk yang positif setengah, masukkan ke turunan, berarti nanti F aksen setengah, 1 kurangi 1 per setengah kuadrat. Setengah kalau dikuadratkan itu 1/4, berarti 1 kurangi 1 per 1/4, atau sama dengan 4 ya. 1 kurangi 4, min 3. Nah, hasilnya negatif kan? Kalau teman-teman nanti cek min setengah, hasilnya juga sama-sama negatif. Makanya di sini tandanya negatif, negatif gitu ya. Nah, saat plus inilah terjadi fungsinya itu naik ya. Kalau min ini turun, ini juga turun. Ini plus naik lagi. Jadi nanti terjawab ya. Fungsi f itu akan naik. F naik pada interval berapa nih? Dari minus tak hingga sampai 1. Ditulisnya nanti seperti ini. Minus tak hingga, interval terbuka. Min 1-nya juga interval terbuka. Atau, yang ini tadi, lebih dari 1 ya. Dari 1 ke kanan sampai positif tak hingga. Berarti 1 interval terbuka sampai positif tak hingga juga interval terbuka. Seperti itu teman-teman. Jadi, atau bisa diganti dengan gini ya, tanda gini, union, dibacanya union. Nah, seperti ini. Coba kita cek apakah tepat. Naik pada interval min tak hingga sampai min 1, 1 sampai tak hingga. Benar ya? Yang pernyataan kedua bernilai benar. Oke, berarti dari sini kemungkinannya kita milih jawaban yang A atau mungkin jawaban yang E ya, karena A itu 1, 2, 3 benar, yang E semuanya benar. Kemudian untuk yang fungsi turun bisa kita tulis seperti ini. Fungsi akan turun pada saat yang minus ini ya. Min 1 sampai 0, interval terbuka, atau 0 sampai 1. Nah, berarti pernyataan yang ketiga juga benar. Oke, yang pernyataan keempat sekarang. Fungsi f mencapai minimum pada x sama dengan min 1. Kita lihat garis bilangan kita. Saat min 1 ini naik kemudian turun ya. Jadi ini kondisinya ada di atas karena habis naik kemudian turun. Jadi ini di atas ya. Kalau di atas berarti saat x sama dengan min 1 ini dia terjadi titik balik maksimum. Kebalikannya saat x sama dengan 1 dia kondisinya di bawah nih ya. Turun, naik. Di bawah, jadi paling bawah. Berarti ini akan terjadi minimum. Jadi yang pernyataan keempat ini, fungsi f mencapai minimum pada saat x sama dengan min 1 adalah pernyataan yang salah. Karena harusnya minimumnya saat x sama dengan 1. Untuk x sama dengan min 1, dia terjadi maksimum. Seperti itu ya. Nah, karena hanya pernyataan 1, 2, 3 saja yang benar, maka kita pilih opsi yang
Seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.